Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitabus shalah dari kitab Sahih Fiqh Sunnah. Hal yang dilarang di dalam salat yang berikutnya, taghmidul ainaini fis shalah, memejamkan mata di dalam salat bukan karena ada udzur yang syar'i. Wa huwa in qusida bihil qurbah ilallahi haruma. Dan perkara yang seperti ini, bila seseorang dengan sengaja beranggapan memejamkan kedua mata dalam salat itu sebagai perkara yang terbaik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka ini jelas terlarang. Li'annahu yadkhul fi babil bid'ah. Karena hal ini masuk dalam kategori bab mengada-ngadakan dalam urusan agama yang tidak terjadi di zaman Nabi. Wa illa kuriha. Tapi kalau dia memejamkannya bukan dalam niat yang tadi kita sebutkan, hukumnya makruh. Li mukhalafatihi sunnah. Karena ini jelas menyelisih sunnahnya Nabi. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad jilid yang pertama halaman 294 beliau mengatakan, walam yakun min hadyihi sallallahu alaihi wasallam taghmidu ainaihi fi salati. Tidak dijumpai ada dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam memejamkan kedua mata di dalam salat. Maksudnya ini menunjukkan tidak ada dalilnya memejamkan kedua mata ketika mengerjakan sholat itu, apalagi anggapannya itu lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Amal ini tidak ada contohnya. Maka Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang dia mengerjakan sebuah amal, lalu amal itu tidak ada contohnya dari kami, maka amal itu tertolak. Berikutnya, ikhwafillah rahimani warahmatullah, qiraatul Qur'ani fir ruku'i was sujudi. Termasuk hal yang dilarang di dalam salat itu membaca Quran ketika ruku' dan sujud. Ini tidak boleh. Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raqi'an aw sajidan. Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Qur'an dalam keadaan ruku' atau sujud. Yakni dibaca di dalam ruku' dan sujud dalam salatnya. Membaca Qur'an ini tidak diperbolehkan. Larangan ini hukumnya haram. Hanya berbeda pendapat para ulama tentang doa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Misalnya membaca doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ini terdapat dalam Quran. Apakah ini dilarang ataukah tidak? Sebagian ulama menganggap terlarang karena berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan, ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raqiyan aw sajidan. Ketahuilah sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Qur'an dalam posisi ruku' dan sujud dalam salatku. Kama qala alaihi salatu wasalam. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak dilarang karena dibaca dari sisi doa, bukan dari sisi membaca Quran. Dan pendapat yang kedua ini yang lebih kuat insyaallah taala. Nabi
menganjurkan kaum muslimin memperbanyak doanya di dalam sujud. Dan sebaik-baik doa itu doa yang terdapat dalam Quran maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Hal yang terlarang berikutnya adalah bastud dira'aini fis sujudi. Ketika sujud membentangkan tangannya di bumi, meletakkan hastanya di bumi maksudnya. Sujud seperti ini seperti sujudnya seekor binatang buas, bahkan lebih dekat dengan model sujudnya seekor anjing. Maka dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan i'tadilu fis sujudi, bersikaplah i'tidal di dalam sujud kalian. Maksudnya luruskan bagian punggung dan kakinya dengan benar. Wala yabsud ahadukum dira'aihi imbisatal kalbi, jangan seorang di antara kalian ketika sujud dia bentangkan hastanya seperti seekor anjing yang meletakkan kakinya di bumi. Berarti tidak boleh bagian dira' ini ditempelkan di bumi ketika sujud. Mestinya diangkat, sikunya ini diangkat sehingga tidak menempel ke bumi. Sujud yang serupa dengan binatang buas tadi itu dilarang dalam Islam, hukumnya haram. Fala yajuzu bastu dira'aini 'alal ardi wa inna yurfa'ul mirfaqani kama taqaddam. Kata beliau, jadi enggak boleh meletakkan bagian hasta ini di bumi atau di lantai ketika sujud, mestinya diangkat. Diangkat dua siku-sikunya itu supaya dira'nya, hastanya ini tidak menyentuh pada bagian bumi. Dalam riwayat Imam Muslim, Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi bila salat itu bagian sayapnya terbuka lebar karena beliau mengimami salat atau sendirian. Sampai bila ada seekor kambing yang kecil lewat, dia bisa melewatinya. Menunjukkan tangannya dia apa? Dilebarkan. Itu kalau salatnya sendirian, tidak berjamaah, atau dia mengimami salat berjamaah. Kalau salat berjamaah, Nabi kita mengatakan linu li ikhwanikum, bersikap lembutlah kepada saudara kalian. Enggak boleh ketika salat berjamaah dia lebarkan tangannya, nanti orang lain tidak bisa mendapatkan tempat sujud yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Yang ke-15, kaftu saubi dammuha wa man'uha minal intishari 'alal ardi inda sujudi. Wa yadkhulu fi hadhihi tasmirul kammi fi sholati, menahan kain ketika ruku atau ketika mau sujud supaya kainnya tidak menyentuh bumi misalnya. Ini enggak boleh. Ya, maksud dalam bab ini ketika seseorang ketika dia itu ruku misalnya kain yang menyentuh bumi kemudian diangkat diletakkan, ini enggak ada contohnya. Bahkan menutup mulut di dalam sholat nanti ada bab yang tersendiri, itu juga enggak boleh. Kebiasaan kaum muslimin biasanya ketika mau sujud itu bagian kainnya dilipat-lipat. Oke, melipat-lipat kain supaya kain itu tidak terkena tanah misalnya begitu. Nah, ini enggak boleh. Sebagaimana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala mengatakan bahwa umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ayasjuda ala sab'in wa nuhiya ayyakfata sya'ra wa siyaba. Beliau mengatakan Nabi dilarang oleh Allah ketika sujud. Nabi dilarang oleh Allah diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota badan, dan beliau dilarang menahan rambut dan menahan kain. Menahan rambut maksudnya salat dalam keadaan rambutnya dikuncir di belakang, tidak boleh bagi laki-laki ya. Nah, itu menyerupai kaum wanita. Menahan kain maksudnya ketika dia mau sujud dia tarik-tarik kainnya itu, dia benarkan naik ke atas. Itu tidak ada contohnya. Nah, ini nasihat buat laki-laki, biasanya sholat pakai celana panjang, lalu disibukkan ketika mau sujud ditarik-tarik kainnya. Ya, dianjurkan ketika sholat pakai kain yang luas, jangan menggunakan celana yang sempit, bantolun.
Bahkan sebagian ulama seperti Syekh Masyhur Hasan Salman memasukkan kategori sholat menggunakan bantolon itu kekeliruan dalam sholat yang fatal. Ada dalam pembahasan kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, perkataan yang jelas dan gamblang mengenai tentang kekeliruan sebagian orang yang menunaikan sholat. Salah satunya sholat menggunakan bantolon, celana panjang yang sempit. Terkadang pemuda ketika sholat dengan celana panjang ini dia sujud, celana dalamnya jadi kelihatan, karena mungkin model celana macam sekarang ini celana yang memalukan. Saya menyebutnya celana yang tidak punya sopan santun. Datang ke masjid, dia sholat, maksudnya beribadah kepada Allah, tapi dia nggak sadar bokongnya itu jadi kelihatan. Padahal itu termasuk apa? Aurat. Kalau memang benar-benar tersingkap auratnya dan dia tahu itu aurat, sengaja dia sholat dengan pakaian seperti itu, tidak sah. Sebab di antara syarat sahnya sholat itu, orang yang sholat wajib menutup apa? Aurat. Atau kalau tidak, karena saking sempitnya, ketika sujud dia bingung narik celananya. Atau kalau celananya itu bentuknya sempit, membentuk celana dalamnya. Ini bentuk kekeliruan. Maka dianjurkan kalau sholat itu gunakan, kalau memakai celana yang lebar. Pakai sarung yang juga ya yang luas begitu. Jubah misalnya, baju yang luas demikian. Jangan menggunakan kaos oblong lalu celana apa namanya? Yang sempit itu ya kawan. Pemuda itu bilang celana botol gitu ya. Nah, ini pemuda-pemuda mesti ngerti ini. Dan itu tugas takmir masjid untuk apa? Menasihati, sediakan sarung supaya mereka ketika sholat itu pakai sarung begitu. Tidak sholat seperti itu. Kasihan yang di belakangnya itu. Sami Allahu liman hamidah atau Allahu Akbar naik ke atas, dia sengaja maupun tidak sengaja melihat dia sedang sujud, kelihatan celana dalamnya, terganggu sholatnya. Enggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Yang berikutnya adalah al-iqa', yakni ilsaqu ilyataini bil ardi wa nasbu saqaini wa wada' al yadaini 'alal ardi. Enggak boleh sholat dalam posisi duduknya iqa' yang seperti setan. Bagaimana itu? Membentangkan dua telapak kakinya, meletakkan dua betisnya di bumi, lalu tangannya diletakkan di kanan dan di kiri. Seperti duduknya orang seperti ini. Jadi dia menduduki dua telapak kakinya demikian. Kemudian ketika tangannya diletakkan seperti ini. Ini enggak boleh di dalam sholat, atau diletakkan di dalam demikian, di depan seperti ini. Ini juga tidak boleh. Harusnya telapak tangan di mana? Di atas dua pahanya atau menggenggam lututnya. Harusnya duduknya iqa' yang benar, meninggikan dua telapak kakinya, ditinggikan begini. Kemudian atau kalau tidak apa? Iftirash. Bagaimana iftirash? Menduduki kaki yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan. Nah, seperti ini. Sebagian ulama menyebutkan ada juga makna iqa' itu dengan cara seperti ini, menegakkan dua betisnya seperti ini. Jadi kalau ada orang mungkin sholat dia nggak sanggup berdiri, dia duduk lalu sholatnya begini, ini nggak boleh. Seperti ini, kemudian tangannya demikian, ini nggak boleh. Duduk seperti ini persis dengan duduknya apa? Al-kalb, seekor anjing. Dan ini duduknya syaitan. Termasuk larangan di dalam sholat, baik itu ketika sholat maupun sedang mendengarkan khutbah, duduk seperti ini, menggabungkan dua lutut, dua kaki, lalu dijalin dengan apa? Nah, ini di warung kopi ini maksudnya. Ini bukan majelis ilmu. Jadi nggak seperti ini ya, nggak boleh begini. Jadi majelis ilmu itu yang benar, yang baik duduknya. Wallahu a'lam bishawab. Apa ada dalilnya? Ada. Hadhihi hay'ah la tajuzu fil julusi fis shalah. Enggak boleh duduk dengan cara yang tadi kita contohkan di dalam salat, karena Aisyah mengatakan tentang sifat salatnya Nabi, beliau berkata wa kana yanha an uqubati syaitan. Sesungguhnya beliau melarang duduk seperti duduknya syaitan tadi itu, yang kita contohkan tadi itu. Beliau larang hal itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Faedah al-iqa'u ala hadzal makna la yajuz li adillatil mutaqaddamah. Duduk iqa' yang kita contohkan tadi itu terlarang berdasarkan hadis yang kita lakukan. Lakin akan tetapi unnabiyu ala anna lil if'a
lil iqa'i ma'nan akhar, tapi harus tahu ada iqa' yang lain, maknanya berbeda. Wa huwa nasbul qadamaini, Anda menegakkan dua telapak kaki, wa wadi'a ilyataini 'alal aqabaini fil julusi baina sujudaini. Jadi duduknya seperti ini, namanya iqa'. Ini iqa' yang boleh, tapi hanya boleh dilakukan ketika duduk di antara dua sujud. Nah, yang seperti ini boleh. Wallahu a'lam. Nah, itu namanya iqa' juga. Tapi iqa' yang seperti itu hukumnya iqa' yang demikian itu hukumnya sunnah. Berikutnya, wada'ul yad 'alal ardi fil julusi fi sholati illa li udrin. Termasuk larangan dalam sholat meletakkan tangan ke bumi ketika duduk di dalam sholat, kecuali udzur. Tadi sudah saya contohkan, tangannya di samping begini. Ketika duduk di antara dua sujud atau ketika tasyahud, mungkin tangannya satu begini, kemudian tangan satunya memegang begini, nggak boleh. Kecuali adanya udzur. Abdullah ibnu Umar menuturkan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa ar-rajulu fi sholati ay ya'tamida ala yadil yusra. Nabi kita melarang bila seseorang dalam posisi duduk di dalam sholatnya, kemudian dia bersandar dengan tangan kirinya, mungkin tasyahud akhir begini, karena posisinya miring, dia nggak sanggup lalu begini. Ini nggak boleh. Tangannya nggak boleh seperti ini. Dilarang. Kata beliau. Dalam riwayat yang lainnya kata Abdullah ibnu Umar atau anak ibnu Umar mengatakan, Ibnu Umar berkata, la tajlis hakada, jangan duduk seperti ini. Fa inna hakada yajlisul ladina yu'adzabuna. Karena duduk seperti ini duduknya orang yang disiksa oleh Allah Ta'ala. Gini. Yang tadi begini nih. Ini duduknya orang yang disiksa oleh Allah. Biasanya ummahat ini, Pak. Ibu-ibu biasanya sering duduk seperti ini. Nah, karena lelah akhirnya tangannya begini. Terasa apa namanya? Nih. Kalau bapak biasanya bagaimana? Biasanya kaum laki-laki duduknya begini. Ini juga nggak boleh, Pak ya. Bersila begini, lalu tangannya di belakang begini. Wah, ini nikmat sekali ini, Pak ya. Tapi ternyata itu nggak boleh. Kata Ibnu Umar, itu duduknya orang yang disiksa oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau mau bagaimana mencari dinding, kemudian apa? Menyandarkan punggungnya. Kecuali udzur syar'i, karena sakit, karena memang hal-hal yang berbeda, ini boleh. Nah, karena dia sudah tua misalnya, nggak sanggup menegakkan tubuh, ini bab yang berbeda. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya adalah sujudul marid ala syai'in murtafa. Termasuk terlarang sujudnya orang yang sakit ketika sholat, di bagian tempat sujudnya ditinggikan dengan bantal misalnya. Karena sholat kemudian dia sakit, ketika dia sholat mau sujud dikasih bantal supaya nggak terlalu apa? Membungkuk atau nggak menyentuh bumi. Sepertinya bagus. Tapi kata beliau, fal maridu in istata'a yasjuda 'alal ardi fa huwal wajib. Orang sakit kalau dia sanggup untuk sujud menyentuh ke bumi, itu tetap wajib hukumnya kalau sanggup. Wa illa fa innahu yumi'u iman bi ra'si wa la yalzimu ay yad'a wisadatan aw nahwaha liyasjuda 'alaiha. Kalau dia enggak sanggup untuk sujud menyentuhkan dahinya ke bumi, dia cukup mencondongkan bagian kepalanya sedikit ke depan. Tidak ada dalilnya meletakkan bantal di hadapannya supaya sujud di atas bantalnya. Nggak ada dalilnya. Hadis Abdullah ibnu Umar mengatakan, ada Rasulullah SAW rajulan min ashabi maridon. Suatu ketika Nabi mengunjungi seorang lelaki dari kalangan sahabat beliau yang sedang sakit. Wa ana ma'ah, aku menemani Nabi, kata Abdullah ibnu Umar. Fadakhala alaihi wa huwa yusalli ala audi. Lalu Nabi SAW menjumpai dan menjenguk orang itu, mendapati laki-laki ini sedang sholat di atas tempat tidurnya. Fawadu'a jabhatahu 'alal aud. Nah, orang ini ketika dia sujud, dia meletakkan jabhah, apa ini? Dahi di atas bantal atau sesuatu yang tebal. Fa'awma'a ilaihi fatarahal auda wa akhadha wisadata faqala Rasulullah SAW da'ha anka in istata'ta an tasjuda 'alal ardi wa illa fa'umi ima'an waj'al sujudaka ahfad min ruku'ika
waj'al sujudaka ahfadhu min ruku'ika. Maka Nabi memandang orang itu, lalu mengambil bantalnya, lalu mencampakkannya, dan Nabi mengatakan, tinggalkan darimu benda itu. Kalau kamu sanggup untuk sujud, sujudlah sampai menyentuh bumi. Kalau nggak sanggup, cukup kamu condongkan bagian kepalamu. Jadikan sujudmu lebih rendah, condong kepalanya dibandingkan posisi apa? Rukuknya. Jadi sujudnya lebih rendah dibandingkan dengan rukuknya ketika sakit. Berarti menggunakan bantal ketika sujud nggak ada dalilnya. Syekh Masyhur Hasan Salman mengatakan, maka termasuk kekeliruan di dalam sholat yang dijumpai pada sebagian kaum muslimin, tempat imam lebih tinggi daripada apa? Si makmum. Di beberapa masjid kita melihat dengan sengaja dibuat mihrab itu lebih tinggi sehingga imamnya naik ke atas. Kalau misalnya berdalil dengan hadis Bukhari yang mengatakan bahwa Nabi pernah sholat di atas mimbar, kita jawab betul, tapi Nabi sholat di atas mimbar itu untuk mencontohkan orang sholat. Sehingga ketika Nabi mau sujud, Nabi turun dari mimbar. Dia sujud di mana? Ibu, bukan sujud di atas tempat yang tinggi itu. Sehingga kalau kita meninggikan tempatnya imam dibandingkan tempatnya makmum, ini mesti dibutuhkan olehnya dalil. Alasannya apa? Hujahnya apa? Memuliakan imam dalam keadaan seperti itu yang tidak dicontohkan oleh Nabi perlu dipertanyakan. Apakah ini sah atau tidak? Maksudnya boleh atau tidak yang saya maksud begitu. Kalau sholatnya sah, tapi itu jelas sebuah kekeliruan. Ada bahkan sebagian kaum muslimin sengaja khusus buat imam sajadahnya yang tebal, setebal kasur. Jadi kalau imam sujud, masya Allah empuk begitu kan ya. Nah makmumnya bilang tidak. Ini juga perlu dalil. Seandainya tidak sampai kepada derajat haram, minimal perkara tersebut menyelisih sunnah Nabi. Bukankah Nabi justru ketika beliau selesai sholat, para sahabat melihat di dahi beliau menempel apa? Lumpur. Bahkan mengalir sampai ke pipinya lumpurnya itu. Itu Rasulullah SAW. Tentu meniru Rasulullah lebih utama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, mashul khusa mimmaudi sujudi wal absu fi shalah. Termasuk perkara yang dilarang dalam salat, ketika mau sujud mengibas-ngibas apa? Tempat sujud, dipinggir-pinggirkan tempat sujudnya. Mungkin ada kotoran atau batu, atau kalau enggak ketika mau sujud ditiup dulu baru apa? Sujud. Pernah melihat seperti ini, Wan? Nah. Kata beliau, illa in kana lil hajatil mulhah fayajuzu marratan wahidatan walakinna tarakahu aula. Kecuali kalau memang itu disebabkan kepentingan yang sangat mendesak, mungkin dia alergi debu dan semisalnya, lalu dia melihat debu dia singkirkan dulu. Itu pun kata beliau tidak bisa tidak kecuali sekali saja. Enggak boleh berikutnya. Meninggalkannya itu lebih baik. Meninggalkannya lebih baik berdasarkan hadis Mu'aykib yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, atau Rasulullah pernah mengatakan kepada seorang lelaki di saat dia hendak sujud, dia membersihkan debu yang ada di tempat sujudnya. Kata Nabi, in kunta fa'ilan fawahida. Kalau terpaksa kamu melakukan hal itu, lakukan sekali tebasan saja, jangan berkali-kali. Ini disebutkan di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Kemudian alhamdulillah rahimanillah, yang berikutnya taqdimun nuzuli bi rukbataini qabla al-yadaini 'alal ardi fi sujudi. Penulis berpendapat, ini pendapat beliau, dan karena ini khilaf, perselisihan ulama, berbeda pendapat para ulama dalam masalah ini. Menurut penulis termasuk kekeliruan di dalam sholat ketika mau sujud mendahulukan lutut. Seharusnya mendahulukan apa? Tangan, kata beliau. Tangan dulu menyentuh bumi baru lutut. Tapi kata beliau, kalau orang mendahulukan lutut dulu baru menyentuh, baru kemudian menyentuhkan tangannya ke bumi, ini menyerupai sujudnya seekor onta. Dalilnya dikeluarkan, diterangkan lebih panjang lebar oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi, dan bahkan beliau menukilkan sebuah riwayat yang sahih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ira wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi." Bila salah seorang di antara kalian itu hendak sujud, janganlah dia menderum seperti menderumnya seekor onta. Hendaklah dia meletakkan dua tangannya dulu sebelum meletakkan dua lututnya. Tapi sebagian ulama mengatakan, oh tidak, ini riwayatnya terbalik.
Yang benar harus lutut dulu baru dua telapak tangan. Kita katakan ala kulli hal ini permasalahan yang afdhaliyah. Riwayat yang zahir menunjukkan mendahulukan tangan dibandingkan dengan dua lutut. Dan perselisihan para ulama dari sisi memahami cara sujudnya onta atau cara turunnya onta dari berdiri menuju duduk. Nah, para ulama menyebutkan onta itu kalau seandainya mereka mau duduk pasti mendahulukan yang depan dibandingkan yang belakang. Jadi pendapat yang pertama ini, kalau seseorang itu mendahulukan tangan dibandingkan lutut, ya kayak onta. Tapi pendapat yang kedua mengatakan tidak. Masalahnya bukan depan dan belakang. Masalahnya adalah onta itu yang diturunkan apanya? Ketika onta mau menderum, yang diturunkan apanya, Pak? Kan kaki onta sudah di tanah semua. Onta itu kakinya sudah di tanah. Yang belum di tanah apa? Lutut. Maka pendapat kedua justru kalau mendahulukan lutut ya mirip dengan apa? Si onta. Terus kemudian si Albani berkata, sudah khalas. Mana kaki onta, mana tangan onta. Tapi semua manusia sepakat kaki onta 4, sedangkan kaki manusia berapa? Nah, kiasnya berarti dengan kaki. Kaki sama-sama sudah diletakkan di bumi. Yang belum diletakkan tinggal apa? Si lututnya. Nah, maka mendahulukan lutut serupa dengan onta. Ala kuliyal ini perbedaan pendapat para ulama. Maka kerjakan yang mudah bagi Anda. Kalau Anda mudah karena badan Anda tidak terlalu gemuk, maka mendahulukan apa? Tangan, silakan, enggak ada masalah. Yang mendahulukan kaki, jangan antum gelari onta ya. Jangan nanti antum lihat ada orang mendahulukan lutut lalu antum bilang si onta, tidak boleh. Karena perbuatan ini menyakitkan hati kaum muslimin. Khilaf di antara para ulama, kita memaklumi perselisihan yang seperti ini. Wallahu alam, secara zahir insyaallah yang kuat mendahulukan apa? Telapak tangan dibandingkan kakinya atau dua lututnya. Kemudian yang berikutnya al-isyaratu bil yadaini ilal janibaini inda taslimi. Termasuk kekeliruan ketika salam, dan ini enggak boleh ya. Ketika salam selesai salat atau ketika mengakhiri salat dengan salam, tangannya ikut-ikut bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin enggak sampai begitu, Pak, cuma dibalikkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, dibalik. Pernah melihat seperti ini? Nah, ini juga nggak ada contohnya. Isyarat yang seperti ini terlarang bagi laki-laki maupun perempuan. Jabir ibnu Samurah mengatakan, dulu kami bila mengerjakan sholat bersama Rasulullah SAW, kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, wa asara biyadi ilal janibain, lalu berisyarat dengan tangannya ke kanan maupun ke kiri. Faqala Rasulullah, kata Rasulullah SAW, yakni beliau mengatakan alamatu mi'una bi aidikum ka'adnabil khayli sumsin. Mungkin kalian itu ketika sholat menggerakkan telapak tangan kalian seperti ekor-ekornya binatang, keledai yang mengibas kanan dan kiri, ekor kuda mengibas kanan dan kiri. Inna ma yakfika ahadukum ayyadu ala fakhidai summa yusallim ala akhihi. Harusnya cukup baginya mengucapkan salam untuk saudaranya, telapak tangannya tetap di atas apa? Pahanya, enggak usah dibolak-balik, ya. Ya, ini tidak perlu dia itu balik kanan, balik kiri, itu cukup dengan kepalanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena membolak-balikkan telapak tangan tadi mirip dengan ekornya apa? Kuda atau ekornya keledai. Maka ini tidak disukai. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya musabaqatul imam fi shalah, ini yang terakhir. Yang terlarang berikutnya adalah mendahului imam di dalam salat. Ini mutlak hukumnya haram. Saya sering melihat sebagian orang, imam belum rukuk dia udah mau rukuk. Imam belum bangkit dari sujud dia sudah mengangkat kepalanya. Kadang-kadang imamnya masih lama, dia masih kepingin mau rukuk, digerak-gerakkan badannya itu. Ini enggak boleh ini. Perbuatan ini menyelisih sunnah. Kata Nabi, amma yakhshadukum idza rafa ra'sa qabla al-imam ay yaj'al Allah ra'sa khimarin. Hendaklah seorang di antara kalian merasa khawatir ketika dia mengangkat kepalanya mendahului imam, nanti Allah akan ganti kepalanya menjadi kepala keledai. Aw yaj'al Allah surata khimarin, atau Allah akan ganti bentuk tubuhnya seperti bentuk tubuh seekor keledai. Nauzubillah min dzalik. Hadis ini sahih. Dikeluarkan hadisnya oleh Imam Bukhari dan Muslim, jelas.
Bahkan hafizna rahimakumullah, mendahului bacaan Al-Fatihah aja jumhur ulama berpendapat nggak boleh. Jadi kalau imam dalam sholat yang jariyah, yaitu sholat maghrib misalnya, imam belum baca Al-Fatihah, kita sudah baca Al-Fatihah duluan, tidak boleh. Nabi mengatakan ju'ilal imamu liyutamma bi, imam dijadikan untuk diikuti. Berarti tidak boleh kita mendahului imam dalam masalah bab-bab yang rukun seperti ini. Saya tambahkan ada satu yang tertinggal, as-salatu bi hadratit ta'am au inda mudafatil bauli wal ghaid. Enggak boleh salat ketika makanan setelah terhidang di hadapannya dan dia dalam kondisi lapar, berhajat ingin memakan makanan itu. Atau ketika dia mau sholat, dia sedang menahan air kencing atau ingin buang angin atau BAB. Nggak boleh ketika sholat atau mau sholat dalam kondisi seperti ini, nggak boleh, Pak. Nah, Aisyah radhiyallahu taala mengatakan bahwa dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la salata bihadratit ta'am, tidak boleh sholat ketika makanan telah terhidang. Walau wa yudafi'ul akhbasan, dan tidak boleh pula orang sholat yang dalam kondisi menahan dua kotoran. Dua kotoran ini maksudnya adalah kepingin buang air kecil atau kepingin buang angin, kentut. Nggak boleh sholat mau kentut ditahan-tahan ya Pak ya. Ada sebagian orang sholat ditahan-tahan sampai bergetar-getar badannya begitu ya. Ini nggak disukai dalam Islam, itu menghilangkan kekhusyuan. Menurut mazhab Imam Ahmad berpendapat dengan sengaja menahan kentut padahal jarak waktu rakaatnya masih lama, baru rakaat kedua misalnya, itu batal menurut pendapat beliau. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, demikian. Tambahan tentang masalah hadirnya makanan, Imam Al-Utsaimin menyebutkan hadirnya makanan ketika kita mau sholat ada makanan yang dihidangkan. Larangannya itu dilihat dari beberapa keadaan. Satu, makanan itu benar-benar orang yang memilikinya sedang berhajat, lapar sekali. Dua, dia sanggup memakannya. Artinya secara syariat dia dihalalkan makan. Kalau bapak-bapak misalnya sudah sangat lapar di siang hari, ternyata bulan Ramadan, istri anda bikin kue lezat itu siang hari bulan Ramadan, walaupun anda lapar ya harus tetap apa? Sholat. Di depan anda ada roti pun tetap harus sholat, karena nggak ada faedahnya kita makan itu, karena haram hukumnya. Atau jarak waktunya tidak khawatir akan habis waktu sholatnya. Kalau bapak mau sholat maghrib kemudian mau makan baksonya panas-panas dikipasin dulu, daripada mengipas maka harusnya apa? Sholat. Setelah dia selesai sholat baru dia makan makanannya, karena tujuannya mendinginkan makanannya. Nah, hal-hal yang seperti ini diperhatikan, karena sebagian orang menganggap pokoknya kalau hadir makanan datang waktu sholat ya makan dulu. Enggak demikian. Benar ada hadisnya mengatakan idza hadarin isya'u wal asya'u faqaddimul asya'. Kalau datang waktu isya dan makan malam, tetap dahulukan makan malammu sebelum kamu mengerjakan salat isya. Tapi perhatikan hal-hal yang tadi disebutkan oleh para ulama. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.